Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat. Kembali hadir Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2020, bersama saya Yuli Anissa. Perdana, ada Diding Yuniarto dari Suara Sidoarjo. Asosiasi LPPL Jawa Timur terima penghargaan Media Peduli Pencegahan COVID-19 dari KPID Jawa Timur. Penghargaan diterima langsung oleh Aris Widoyoko, Wakil Ketua Asosiasi LPPL Jawa Timur yang juga Direktur Suara Sidoarjo, dari Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur. Penyerahan penghargaan dilakukan di Mercure Grand Miramar Hotel Surabaya pada Kamis kemarin. Disaksikan langsung oleh Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan perwakilan media lain yang juga menerima penghargaan. Dalam paparannya, Kofifa mengatakan peran media sangat penting untuk mengedukasi. Ini kalau tidak teman-teman media semua menyampaikan, Bu Kaji, ini masker untuk nutup hidung dan mulut. Bu Kaji, ini untuk penutup muka, bukan nutup kepala. Nggak nutut. Kalau misalnya relawan dan pemerintah, polisi, TNI, ngurusi yang seperti ini, berapa banyak komunitas di Jawa Timur yang harus kita sapa dengan edukasi-edukasi pada kasus-kasus seperti ini. Selama ini dalam peran penanganan COVID-19, Asosiasi LPPL Jawa Timur terus melakukan update setiap harinya jam 11 siang. Dalam siaran bersama, Jatim News Today Update COVID-19. Meskipun hanya diikuti oleh LPPL dari Kabupaten Sidoarjo, Blitar, Nganjuk, Tuban, Pamekasan, Gresik, Kota Madiun, dan Kota Blitar. Saya Diding Yuniarto, Suara Sidoarjo. Disusul dari Suara Madiun, ada Deka bawa kabar, PMI Madiun himbau masyarakat agar tidak takut untuk donor darah. PMI Kota Madiun tengah gencar mengajak masyarakat agar tak perlu takut saat melakukan donor darah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan PMI Kota Madiun, Dwi Santoso. Dirinya mengimbau agar masyarakat tak perlu khawatir untuk melakukan donor darah karena pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam pelayanan. Mulai dari melakukan screening kepada calon pendonor yang datang untuk mengetahui riwayat kesehatan dan perjalanan calon pendonor, wajib memakai masker, pembatasan jarak, cuci tangan, hingga penggunaan APD bagi para petugas yang sedang melayani pendonor. Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, untuk saat ini stok golongan darah A sebanyak 33, golongan darah B sebanyak 72, golongan darah O sebanyak 20, dan golongan darah AB hanya 1 kantong. Dwi menambahkan, untuk dapat dikatakan aman, jumlah stok darah yang disimpan di PMI harus bisa memenuhi kebutuhan dalam 1 minggu. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan darah, pihaknya melakukan jemput bola ke masyarakat. Seperti tiap minggu, mobil donor darah turun untuk standby di tempat yang strategis untuk melayani masyarakat yang ingin mendonor, hingga kerjasama dengan instansi-instansi. Saya Deka, Suara Madiun. Selanjutnya dari RGR Tulungagung ada Mega Kristi, peletakan batu pertama masjid di Mapolres. Melihat banyaknya anggota Polri yang melaksanakan sholat Jumat di luar Mapolres, maka dirasa perlu dibangun masjid di lingkungan Mapolres sehingga anggota dan masyarakat sekitar bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Hal ini disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia SIK MMMH saat peletakan batu pertama pembangunan masjid yang berukuran 35 x 17,5 meter. Masjid dibangun dari dana hibah serta bantuan pengusaha dan donatur. Rencananya pembangunan masjid tersebut akan selesai dalam 6 bulan ke depan. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Tulungagung yang diikuti oleh Kapolres, Ketua DPRD, Kasdim 0807. Nantinya masjid di lingkungan Mapolres ini akan diberi nama Al-Hafidz yang artinya pemelihara atau pelindung maha memelihara. Kapolres berpesan kepada seluruh anggota agar nantinya setelah masjid ini selesai dibangun, jangan hanya sebatas simbolis saja, namun bisa dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan serta mampu sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Dari Suara Ngawi ada Anjani mengabarkan, Pemda Ngawi fasilitasi pelajar SMA sederajat
yang akan kuliah di luar Kabupaten Ngawi dengan rapid test gratis. Pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan fasilitas rapid test gratis bagi para pelajar SMA dan sederajat yang akan melanjutkan kuliah di kota lain melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Surat edaran tertanggal 7 Juli 2020 tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yudono menindaklanjuti perintah dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi terkait pembebasan biaya rapid test bagi pelajar SMA dan sederajat yang membutuhkan. Adapun pelajar yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut bisa datang di unit pelaksana teknis Puskesmas se-Kabupaten Ngawi dengan menunjukkan identitas diri. Dengan adanya fasilitas gratis tersebut, seluruh pelajar dari Kabupaten Ngawi yang hendak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi tidak kesulitan atau terbebani dengan biaya rapid test. Anjani, Suara Ngawi. Keling Emas masuk top 99 pelayanan publik nasional. Selengkapnya bersama Agustin Merdekawati dari Ersal FM. Program unggulan Puskesmas Sukomoro Konsultasi Kesehatan Terling Internet Masyarakat atau Keling Emas berhasil masuk dalam top 99 Lomba Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Program tersebut mendapat apresiasi karena memudahkan masyarakat konsultasi dengan menggunakan layanan internet. Kepala Puskesmas Sukomoro Dr. Masrukin mengatakan program tersebut telah berjalan setahun lalu. Hal itu berdasar aspirasi masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan tenaga medis namun terkendala waktu. Di mana warga ingin bertanya lebih jauh ketika datang ke puskesmas karena keterbatasan waktu, maka mereka menyediakan layanan konsultasi melalui chatting online. Keling Emas dapat diakses di www.puskesmassukomoronganjuk.com. Pada halaman website tersedia berbagai pilihan menu, mulai konsultasi, mengetahui jenis pelayanan, hingga pemantauan gizi, serta ada 17 orang konselor dari Keling Emas. Dan masyarakat tinggal klik chat pada aplikasi sesuai jenis konsultasi yang diinginkan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari Suara Lumajang ada Bobi Wijayanto. Padat karya serap tenaga kerja masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Padat karya menjadi salah satu solusi penyerapan tenaga kerja di tengah turunnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, saat sosialisasi padat karya normalisasi saluran air di Desa Klanting, Kecamatan Sukodono. Bunda Indah, Sapa Akrab Wakil Bupati Lumajang menjelaskan bahwa kegiatan padat karya merupakan kegiatan yang lebih banyak dan mengutamakan tenaga manusia dibandingkan tenaga mesin. Diharapkan dengan adanya kegiatan padat karya ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomiannya. Kegiatan padat karya yang dilakukan berupa normalisasi pembersihan saluran air irigasi menuju sawah para petani di Dusun Kasian, Desa Klanting yang dilaksanakan selama 10 hari. Masyarakat yang terlibat dalam padat karya ini nantinya mendapat upah Rp60.000 bagi pekerja dan Rp65.000 bagi ketua kelompok perharinya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Persada FM ada Ninda Alivia. Bupati Blitar minta kader Posyandu tetap tingkatkan pelayanan selama masa pandemi corona. Bupati Blitar Yanto meminta seluruh kader Posyandu agar tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama pandemi corona, karena mereka menjadi garda terdepan sebagai pelopor kesehatan, sehingga diharapkan tetap bersemangat melangkah bersama melawan virus corona. Selain itu, Bupati Blitar juga berpesan agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budidaya perilaku hidup bersih dan sehat, sebagaimana anjuran protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, kalau itu nanti posyandu ini nanti dengan adanya webinar semacam ini, ya arahnya nanti akan terbentuk posyandu tangguh Semeru. Ya. Bupati Rianto berharap kedepannya bisa terbentuk Posyandu Tangguh Semeru. Tujuannya agar semua kader Posyandu siap menghadapi kenormalan baru. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Mahardika FM ada Rifano Kusnadi. Dalam rangka sosialisasi transaksi elektronik, BPKAD Kota Blitar gelar seminar online elektronifikasi KIRIS. Bertempat di Ruang Integrated System Center atau ISC, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar, BPKAD Kota Blitar mengadakan seminar online elektronifikasi transaksi berupa KIRIS, QUIC,
Respon Kode Indonesia Standar. Widodo Sabtono Johannes, Kepala BPKAD Kota Blitar saat dikonfirmasi mengatakan QRIS merupakan penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, apalagi selama wabah virus corona. Program dari pemerintah namanya elektronikasi transaksi pemerintah daerah. Ini diharapkan semua transaksi pemerintah daerah, baik itu pendapatan daerah maupun belanja daerah itu dilakukan secara transaksi non-tunai. Widodo berharap dengan dikeluarkannya metode pembayaran non-tunai dengan menggunakan QRIS di Kota Blitar dapat membantu para pekerja utamanya di perpajakan daerah untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain dan dapat memutus mata rantai penularan virus corona. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Hikmah Swaraya dari Pradia Suara Tuban. KPU Tuban berikan tata cara pencoblosan sesuai protokol kesehatan. Berdasarkan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2020, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Adapun seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Terkait hal itu, Ketua KPU Kabupaten Tuban Fatul Iksan menyampaikan pada pelaksanaan pemungutan suara nanti di masing-masing tempat pemungutan suara akan menyediakan fasilitas protokol kesehatan untuk para pemilih. Saat pencoblosan itu kalau dulu itu kan salah satunya celup tinta itu kan pakai untuk bersama satu tinta itu. Nanti itu akan ada modifikasi. Jadi nanti tinta itu nanti tidak untuk bersama. Jadi bisa dispray atau nanti ditetes gitu. Terus petugas kita di TPS itu semuanya juga akan dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri, mulai dari face shield, kemudian sarung tangan, kemudian di TPS juga kita sediakan termogan, kita sediakan desinfektan, hand sanitizer, dan sabun pencuci tangan juga semuanya akan kita sediakan di setiap TPS. Lebih lanjut, dia menyampaikan untuk alat coblos pengganti paku hingga saat ini petunjuk teknisnya masih dibahas di KPU RI, sehingga masih menunggu keputusan dari pembahasannya. Sementara itu, untuk anggaran protokol kesehatan, Fatul mengungkapkan jika anggaran protokol kesehatan tersebut dari KPU Pusat, sedangkan untuk KPU Kabupaten tinggal membelanjakan. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Ada Sofia Latif dari Suara Pasuruan. Polres Pasuruan amankan terduga pelaku pembunuhan bocah usia 5 tahun. Sungguh biadab apa yang dilakukan pasangan suami istri dari Dusun Kelompang, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Mereka yang baru menikah 2 minggu tersebut tega menghabisi nyawa R, anak perempuan berusia 5 tahun yang tak lain adalah tetangganya. Lebih ironisnya lagi, pelaku yang diketahui bernama Muhammad Thohir, 27 tahun, dan Iva Maulaya, 19 tahun, diduga melakukan lebih dari satu jenis kejahatan, yakni perampokan atau pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan berencana. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, AKBP Rafiq Rito Himawan, Kapolres Pasuruan, dalam jumpa pers kemarin mengatakan, Selasa sore 7 Juli 2020, warga digegerkan dengan temuan mayat di sebuah saluran irigasi. Dari hasil analisa di TKP maupun otopsi Rumah Sakit Bayangkara, didapati luka memar atau lebam di bagian belakang kepala serta luka robek pada alat vital korban. Dari bukti-bukti tersebut diduga kuat korban dipukul dan disetubuhi. Dari hasil TPTKP dan hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara di Porong, itu kita bisa simpulkan bahwa korban ini meninggal karena gagal nafas, jadi karena dibenamkan di dalam air. Kemudian ada luka lebam di bagian belakang kepala. Kita juga sudah ambil beberapa item di wilayah objek vital dari anak yang meninggal. Betul bahwa ada indikasi kuat sudah diketahui oleh seseorang. Hasil analisa terhadap jenazah tersebut
dan kita melakukan TP-TKP, didukung dengan beberapa saksi dari masyarakat di sekitaran TKP, kita berani simpulkan bahwa yang patut diduga adalah Pak Sutri yang sekarang sudah kita tangkap dan kita tahan. Status sebagai tersangka dari hasil gelar dan alat bukti yang kita temukan di lapangan, kita pasangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 Ayat 1 dan Pasal 81 Ayat 3. Ancaman pidananya 15 tahun, juga tentang pembunuhan berencana di 340 dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan Pasal 365 dengan ancaman pidana 15 tahun. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Berikutnya Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Gresik jadi inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik di tengah pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik gencar melakukan pengadaan e-book guna menerapkan protokol kesehatan seperti yang diperintahkan oleh Bapak Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Kamis 9 Juli 2020. Dalam wawancaranya bersama kru Radio Suara Gresik, Ibu Siti Jayaro selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mengatakan bahwa saat ini perpustakaan tidak menerima kunjungan. Sebagai alternatif, pihaknya juga tengah mengembangkan aplikasi e-Gresik berbasis sosial media. Di masa COVID ini, itu kita galakkan betul-betul karena orang-orang kan dilarang untuk datang, resiko. Apalagi anak sekolah juga sedang libur. Jadi protokol kesehatan kita tegakkan. Akan tetapi kewaspadaan lebih itu kami perlakukan. Karena di situ itu banyak anak kecil yang rentan terhadap risiko COVID. Sehingga kami sedang mengembangkan e-Gresik. Mudah-mudahan itu berbasis medsos, tidak tergantung website. Sehingga tidak membebani pemerintah daerah terlalu tinggi. Dalam hal ini, pihaknya juga bekerja sama dengan Diskominfo Gresik agar sistem maintenance ke depannya tidak ada hambatan. Selain itu, di masa pandemi COVID-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik juga aktif dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif seperti menjahitkan APD untuk tenaga medis. Saya Syatunania melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya, Realita Pamekasan ada Esa Mahesa. Polres Pamekasan berikan penghargaan kepada 3 terbaik kampung tangguh Semeru. Kepolisian Resort Kabupaten Pamekasan berikan penghargaan kepada 3 terbaik kampung tangguh Semeru, yakni diantaranya Desa Turpuk, Kecamatan Pademowu, Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, dan Desa Bangkes, Kecamatan Kadur. AKBP Joko Lestari, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pamekasan mengatakan sesuai dengan perintah dari Polda Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan perlombaan dan pemilihan dari pelaksanaan operasional kampung tangguh Semeru yang telah dibentuk di masing-masing kecamatan. Joko Lestari mengatakan dari 40 kampung tangguh yang ada di Kabupaten Pamekasan terpilih 3 kampung tangguh yang terbaik dari sisi kelengkapan dan operasional dari pelaksanaan kegiatannya. Sesuai dari satuan atas, yaitu dari Polda, berkaitan dengan pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru, sehubungan dengan berkaitan atau tepatan dengan Hari Bayangkara kemarin, ada perintah dari Kapolda untuk melaksanakan perlombaan ataupun penilaian daripada pelaksanaan operasional Kampung Tangguh yang sudah terbentuk di masing-masing kabupaten. Sehingga untuk di Polres Pamekasan kemarin kita sudah melakukan penilaian dari tim yang dilakukan oleh Kasat Bimas dengan timnya dan menetapkan ada 3 kampung tangguh yang ada di wilayah Pamekasan yang terbaik dari sisi kelengkapan dan operasional daripada pelaksanaan kampung tangguh. Joko Lestari menambahkan untuk kampung tangguh terbaik akan diikutsertakan nantinya pada hari kemerdekaan di bulan Agustus di tingkat provinsi dan tim penilainya langsung dari Polda Provinsi Jawa Timur. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Pamungkas ada Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo. Muhammad Maskur terpilih kembali sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka dalam Muscap tahun 2020. Dalam upaya membahas rencana dan program kerja 5 tahun ke depan, Kuarcap Gerakan Pramuka menggelar musyawarah cabang tahun 2020 di Puri Manggala Bakti pada hari Kamis 9 Juli. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Maskur menuturkan jika peserta musyawarah cabang meliputi unsur kuartir cabang dan kuartir ranting sekota, sejumlah 30 orang. Hadir pula Wakil Wali Kota Saufis Sobri, Ketua DPRD Abdul Mujid, anggota Forkopimda, serta Wakil Ketua Kuarda Jatim Purmadi. Kakak yang saya hormati, saya banggakan, tentu tidak berlebihan apabila kita bersama-sama mengharapkan bahwa Muscap ini nanti menghasilkan pemimpin yang progresif, yang mampu diandalkan, update,
terkait dengan kondisian bangsa Indonesia pada umumnya dan Probolinggo pada khususnya. Saya berharap gerakan pramuka tidak dicampur adukan dengan kegiatan politik apapun. Biarlah pramuka ini menjadi sebuah organisasi yang profesional, yang mandiri, yang independen, yang siap dibutuhkan membantu siapapun termasuk pemerintah pada saat dibutuhkan. Dan dari hasil musyawarah mufakat, M. Maskur kembali terpilih secara aklimasi sebagai Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Probolinggo. Maskur merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Stebi Julianathan, Suara Kota, Probolinggo. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2020. Saya Yuli Anissa, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.